dikatakan aku tidak mengenalmu pas terakhir. Nah, dibilang kenapa tidak mengenal? Apakah si mempelai laki-laki memang mengenal yang 5 sebelumnya? Yang 5 bijak itu apakah dia kenal? Terus yang 5 lagi nggak dikenal. Nah, kalau misalnya interpretasinya mengenai orang Kristen. Orang Kristen itu kan kalau sudah percaya, itu ada Roh Kudus. Roh Kudus berdiam. Lah, kok bisa? Kalau misalnya telat nggak siap sedia, dibilang aku tidak kenal kamu. Lah terus siapa dong kalau orang Kristen dia percaya? Terus Roh Kudus katanya berdiam, kenapa bisa nggak mengenal? Nah, kemudian garis-garis bodoh itu meminta minyak kepada yang bijaksana, tetapi nggak dikasih, disuruh beli sendiri gitu kan. Dan akhirnya dikatakan aku tidak mengenal kamu. Udah ditutup, mau masuk nggak bisa kan aku tidak mengenal kamu. Jadi dibilang ya udah telat. Kalau kamu nggak hidup kudus, ya udah sorry ya, nggak bisa datang ke perjamuan gitu. Nah, itu interpretasi yang sering kali saya dengar seperti itu. Tapi waktu saya pelajari perumpamaan ini, it doesn't make sense at all gitu. Pertama, di sini dikatakan 10 gadis. Kenapa juga 10? Saya kalau pelajari sesuatu, itu tuh saya detail gitu loh. Kayak misalnya perumpamaan 10 gadis, kenapa mesti 10 gitu? Kenapa nggak dibilang aja 2? Karena lebih gampang kan, 2, satu yang bodoh, satu bijak gitu. Kenapa dibilang 10? Terus 5 gadis bodoh. Kenapa yang bodoh itu disebutin duluan gitu? Kenapa nggak yang bijak disebutin duluan? Terus dibilang 5 gadis bodoh ini nggak membawa minyak. Dibilang bukannya dia ada minyak dalam pelita. Enggak loh, sama sekali dibilang tidak membawa minyak. Perhatikan gitu. Detail gitu. Tidak membawa minyak. Jadi nggak disebutin ada minyak gitu. Bahkan misalnya disebut ada minyak dalam pelitanya. Enggak, dikatakan tidak membawa minyak titik gitu. Terus 5 gadis bijak itu membawa minyak. Nah, terus dikatakan, aku tidak mengenalmu pas terakhir. Nah, dibilang kenapa tidak mengenal? Apakah si mempelai laki-laki memang mengenal yang 5 sebelumnya? Yang 5 bijak itu apakah dia kenal? Terus yang 5 lagi nggak dikenal. Nah, kalau misalnya interpretasinya mengenai orang Kristen. Orang Kristen itu kan kalau sudah percaya, itu ada Roh Kudus. Roh Kudus berdiam. Lah, kok bisa? Kalau misalnya telat nggak siap sedia, dibilang aku tidak kenal kamu. Lah terus kalau orang Kristen dia percaya, terus Roh Kudus katanya berdiam, kenapa bisa nggak mengenal gitu. Jadi interpretasi itu it doesn't make sense gitu. Dan akhirnya dan Tuhan itu bukakan, Tuhan kasih lihat mengenai ancient Jewish wedding. Jadi ritual mengenai wedding atau pesta perkawinan bangsa Yahudi. Karena ini dalam sekali gitu. Di perkawinan bangsa Yahudi di zaman dulu ya. Zaman sekarang sih udah jauh berbeda. Tapi di zaman dulu itu seperti ini kalau kita pelajari. Jadi kalau ada laki-laki, mempelai laki itu mau menikahi, mau mempelai wanita, dia tuh harus datang ke rumah mempelai wanita bertemu dengan bapak dari mempelai wanita. Dia bilang bahwa dia tuh mau menikahi anaknya gitu ya. Bisa apa enggak? Nah, kalau bapaknya itu udah setuju, oke. Mereka tuh mengadakan perjanjian. Jadi dalam bahasa Ibrani namanya ketubah. Jadi kontrak ya, betul-betul kontrak legal ditandatangani oleh si calon mempelai laki-laki dengan bapak dari mempelai wanita. Setuju. Nah, di situ tuh dituliskan mengenai maharnya gitu ya. Berapa maharnya. Nah, udah setuju, oke. Mereka tuh legally married sebetulnya. Namanya betrothed ya, sama seperti Maria dengan Yusuf pada saat Maria mengandung, itu sebenarnya dia sudah betrothed. Jadi sudah legally married meskipun mereka belum tinggal bersama. Jadi seperti itu ya, sudah ada perjanjian yang disetujui. Nah, setelah itu si perempuan itu harus pakai kerudung menutupi rambutnya. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa dia tuh udah taken gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau kita mungkin engagement ring gitu ya. Jadi ada cincin pertunangan misalnya itu menunjukkan bahwa dia tuh udah taken, nggak available gitu ya. Nah, setelah itu si laki-laki ini dia harus balik lagi dan mempersiapkan rumah, bikin rumah gitu ya, untuk nanti dia tinggal dengan istrinya itu. Nah, setelah itu menariknya di sini dikatakan bahwa persiapannya itu bisa makan waktu lama ya, bahkan bisa sampai 7 tahun.
Seperti itu. 7 tahun, bayangin lama, lama juga ya. Untuk mempersiapkan tempat atau rumah bagi si calon istrinya ini gitu. Nah, nanti kalau dia udah selesai, dia akan datang untuk menjemput si calon istrinya ini. Dan pada saat dia datang, itu ada prosesi. Jadi ada kayak arak-arakan gitu ya. Jadi ada arak-arakan dan arak-arakannya ini itu akan membawa lampu, menariknya. Akan membawa lampu yang akan dinyalakan pada waktu malam hari. Nah, jadi ada arak-arakannya jalan dulu gitu ya. Baru belakangan si mempelai laki-laki ini datang. Jadi dia datangnya belakangan dan dia datangnya itu pada waktu yang dia tuh nggak ngomong. Jadi misalnya bisa jam 8 malam, bisa jam 10 malam gitu ya. Dia nggak kasih tahu. Jadi itu is like a surprise gitu ya. Nah, setelah itu baru dia jemput dan mengadakan party. Nah, wedding party ini biasanya berlangsung selama 7 hari. Kita ingat ya cerita Yakub dengan Lea dan Rahel itu kan harusnya dia mau menikahi Rahel, tapi yang dikasih si Lea. Akhirnya Laban, jadi bapaknya Lea bilang, oke, saya akan kasih Rahel, tapi kamu selesaikan dulu pesta kawin ini. Jadi selama 7 hari, dia 7 hari pesta. Setelah itu baru dia bisa kawin dengan Rahel gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini, kalian bisa ngelihat kan gambaran apa? Gambaran bahwa Kristus itu adalah mempelai laki-laki. Dia tuh firman menjadi manusia. Jadi dia harus jadi manusia. Manusia menikahi manusia gitu ya. Kemudian dia mengadakan perjanjian dengan Allah Bapa. Allah Bapa itu kan bapaknya kita ya. Jadi dia mengadakan perjanjian. Itu dimeteraikan oleh darahnya dia sendiri. Darahnya itulah payment, uang. Jadi mahar ya untuk membeli kita. Nah, setelah itu dia kasih tanda. Tandanya apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu tanda bahwa kita tuh udah taken. Kita tuh milik dia selama-lamanya. Udah sah jadi istrinya dia sebetulnya ya. Jadi kalimat terakhir dia dengan sudah selesai itu kula. Kula itu dalam bahasa Ibrani artinya sudah selesai, tapi juga berarti bride. Artinya pengantin perempuan. Jadi dia tuh sudah bayar selesai di atas kayu salib. Dia udah bayar semua. Kau adalah pengantinku, mempelaiku gitu ya. Terus dia pergi kan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, kapan waktunya? Nggak tahu. Tapi dikatakan aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi inilah saat-saat di mana kita menantikan mempelai laki-laki itu datang. Nanti kalau dia udah datang, dia udah jemput, kita akan punya perjamuan kawin. Kan dikatakan ya masa kesusahan besar itu 7 tahun ya. Di sorga itu kita merayakan perjamuan kawin. Di dunia itu ada masa kesusahan besar gitu. Jadi kita bisa lihat di sini tuh gambaran ancient Jewish wedding. Nah, terus apa dong hubungannya dengan perumpamaan 10 gadis? Dan saya percaya 10 gadis itu ada menggambarkan bridesmaids ya. Jadi yang akan membawa atau mempersiapkan si gadis ini untuk menyambut si mempelai laki-laki. 10 itu kalau kita tanya orang Yahudi itu mereka pasti tahu ini gambaran dari Aseret Hadibrot 10 perintah Allah gitu. The Ten Commandments, hukum Taurat. Di zaman Perjanjian Lama, orang bisa diperkenan Tuhan istilahnya gitu ya, melalui 10 perintah. Dan kita tahu pada saat Musa memberikan 10 perintah Allah yang dari Tuhan itu dua, dua loh batu, itu juga dipercikin darah gitu kan, darah binatang. Jadi itu udah sah perjanjian gitu ya. Perjanjiannya adalah perjanjian hukum Taurat. Nah, Ten Commandments itu sebetulnya itu adalah kebodohan. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa memenuhi hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan. Jadilah 5 gadis bijaksana. 5 itu adalah angka kasih karunia. Dan hanya karena kasih karunia itu kita diterima. Jadi yang diterima adalah yang menerima kasih karunia Tuhan, bukan yang melakukan hukum Taurat.
Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan usahamu. Nah, kemudian minyak. Minyak itu adalah gambaran Roh Kudus. Jadi, 5 gadis bodoh itu nggak ada minyak. Sama sekali nggak ada minyak. Kita perhatikan. Di situ dikatakan tidak membawa minyak. Dan 5 gadis bijaksana itu membawa minyak. Jadi kalau dia bawa minyak, dia punya Roh Kudus, udah pasti dia selamat gitu ya. Di Galatia 5 ayat 4 sampai 5 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau kita mengharapkan kebenaran hukum Taurat, kita lepas dari Kristus. I never knew you. Jadi saya nggak pernah kenal kamu gitu ya. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Gitu. Nah, jadi ini cocok gitu ya. Jadi potongan-potongannya semua cocok gitu. Cuman saya pikir, kok bisa nggak ada yang punya interpretasi ini gitu ya. Apa saya yang punya pemikiran yang beda sendiri. Jadi baru sekitar 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu waktu saya pelajari, saya nemu nih komentari dari Profesor D.A. Carson. Dia ada salah satu Bible scholar, dia sangat di respect ya, orang dari Kanada. Dia bilang begini, normally the bridegroom with some close friends left his home to go to the bride's home, where there were various ceremonies followed by a procession through the streets after nightfall to his home. Then 10 virgin, maybe bridesmaids who have been assisting the bride, and they expect to meet the groom as he comes from the bride's house. Everyone in the procession was expected to carry her own torch. The festivity, which might last several days, would formally get underway at the groom's house. Jadi di sini mirip sekali dengan the ancient Jewish wedding. Jadi dia bilang uh, mempelai laki-laki itu biasanya ya pada saat dia keluar ke rumahnya si mempelai perempuan, dia akan bawa teman-temannya gitu. Dan dikatakan 10 virgins itu, jadi 10 gadis itu, maybe bridesmaids. Jadi dikatakan kemungkinan adalah bridesmaids, para pengiring. Jadi bukan bride-nya sendiri. Karena juga di Bible ya, setiap kali disebut the bride of Christ itu selalu singular. Selalu eh, katanya adalah tunggal, bukan brides gitu ya, bukannya mempelai-mempelai gitu. Sedangkan ini kan gadis-gadis itu ada 10 gitu. Jadi memang bukan mempelainya, tetapi para pengiring yang mau menolong atau assist kan dibilangnya, dia mau membantu si bride ini sebelum dia dijemput gitu. Nah, di sini dikatakan 10 virgins may be bridesmaids who have been assisting the bride. Jadi yang ngebantuin si bride itu gitu. Nah, terus dia bilang everyone in the procession was expected to carry her own torch. Jadi bahkan si bridesmaids ini juga bawa eh, obor atau pelitanya sendiri gitu ya. Nah, terus dibilang the festivities, dibilang might last several days gitu. Jadi bisa berlangsung selama beberapa hari gitu ya at the groom's house. Jadi wah cocok nih. Akhirnya ada yang confirm gitu bahwa ya interpretasi itu juga pernah dipikirkan gitu sebelumnya. Nah, kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Di Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu jaminan, jaminan bahwa kita milik Allah sampai selama-lamanya, gitu ya. Kita nggak akan dibilang, aku nggak pernah kenal kamu. Enggak, kita milik Kristus selamanya. Yohanes 10 ayat 28-30 dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi ketika kita percaya, kita jadi milik Kristus, kita punya Roh Kudus, nggak ada yang bisa merebut kita dari tangan Kristus. Dikatakan Bapa yang memberikan kita kepada Dia lebih besar dan seorang pun nggak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kita di dalam Kristus, Kristus di dalam Bapa.
Siapa yang bisa merebut? Kalau bisa dibilang orang Kristen yang lahir baru bisa kehilangan keselamatan, artinya kan iblis itu lebih besar dong. Dia bisa ngerebut. Nggak bisa, no way. Nggak ada yang bisa merebut. Sekali anak ya tetap anak, sekali mempelai tetap mempelai. Selama-lamanya, milik Kristus selama-lamanya. Jadi kita satu dengan Kristus. Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Jadi katanya adalah kula ya, kular, artinya sudah selesai. Tapi juga berarti bride, mempelai, kavlamet he. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi dia bilang dia udah selesai karena udah genap gitu ya, dia udah selesai bayar. Nah sekarang ini adalah milikku selama-lamanya gitu. Di Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jadi kalau udah satu roh, nggak ada yang bisa menceraikan. Bahkan manusia itu nggak bisa menceraikan, karena Tuhan itu lebih besar dibanding siapapun. Kalau kita lihat di kitab Kidung Agung, itu gambaran mengenai Kristus yang dalam pelai laki-laki dengan gadis sulamnya, Sulamite. Itu gambaran dari gereja gitu. Nah, di situ dikatakan permaisuri ada 60, selir ada 80, darah-darah tak terbilang banyaknya. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.